80% orang gagal dalam menuliskan resolusi. Ini dikutip oleh National Library of Medicine. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel Aris Saldi. Ada yang masih ingat gak dengan intro itu? Aduh, ini channel YouTube yang udah lama banget gak pernah aku gunain ya. Terakhir tuh aku bikin konten kayaknya 1 tahun yang lalu gitu dengan konten ini. Besok udah di tahun 2023 dan pastinya seperti biasa ya, ketika memasuki tahun baru banyak banget hal yang ingin kita lakukan, ataupun secara umum orang-orang tuh katanya ingin membuat yang namanya resolusi. Apakah resolusi yang aku buat ini udah benar apa enggak ya? Apakah caranya udah sesuai dengan yang seharusnya? Atau kita flashback nih dengan resolusi yang pernah kita buat di tahun-tahun sebelumnya, apakah itu pernah tercapai atau justru menjadi sebuah tulisan di atas kertas atau tulisan digital aja. Tahun 2022 aku menerapkan sebuah konsep yang ternyata ini sangat cocok loh buat kita bikin yang namanya resolusi. Dan alhamdulillahnya di 2022 ini ada beberapa resolusiku yang tercapai. Nah, kenapa sih ini bisa tercapai? Karena ya tadi aku menerapkan satu metode. Ini kok 11 ya? Begini ya satu ya. Aku menerapkan satu metode yang tentunya itu works di aku, bekerja di aku, dan harapannya itu juga bekerja di teman-teman. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. 80% orang gagal dalam menuliskan resolusi. Ini dikutip oleh National Library of Medicine. Nah, kenapa sih sebenarnya itu bisa terjadi? Salah satunya adalah cara menuliskan resolusi yang kurang tepat. Smart Goals pertama kali dicetuskan oleh Joe Sederhan pada tahun 1981. Framework ini tuh sebenarnya sangat sederhana, tapi masih banyak orang yang lupakan. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Smart Goals berasal dari kata specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Kita coba untuk petakan ya satu-satu. Yang pertama, spesifik. Usahakan target yang ingin kamu capai di tahun 2023 itu benar-benar spesifik, tidak ambigu alias jelas. Contohnya, jika kamu seorang mahasiswa dan tahun depan kamu benar-benar bisa lulus, ya kamu tuliskan, aku ingin lulus di tahun 2023 dengan predikat cum laude IPK sekian. Nah, itu disebut dengan tujuan atau target yang spesifik. Yang kedua, measurable. Pastikan apa yang kamu tulis itu bisa diukur. Karena ketika kita melakukan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu dengan kita melakukan pengukuran secara terus-menerus, itu akan memberikan dampak positif ke diri kita, alias kita akan jauh lebih termotivasi. Measurable ini maksudnya ketika kamu ingin mencapai target, ya kamu harus petakan sedikit demi sedikit, alias kamu harus ukur progresnya. Misal di bulan Februari progresnya seperti apa, di bulan Maret seperti apa. Dan kalau kamu mahasiswa, itu artinya kamu kan tadi udah punya target nih, ingin mencapai predikat cum laude ya saat lulus. Berarti di setiap semester kamu benar-benar harus ukur minimal IP kamu itu berapa gitu. Contohnya minimal IP 3,25 misal seperti itu ya. Itu artinya measurable. Yang ketiga, achievable. Nah, pastikan target yang kamu ingin capai itu tuh benar-benar bisa dicapai. Jadi bukan sekedar target yang gak realistis gitu. Karena sering banget nih kita menuliskan resolusi ataupun menuliskan target untuk di tahun selanjutnya, tapi itu kesannya tuh gak bisa dicapai seperti itu. Misal ingin jadi miliarder di usia 25 tahun dengan total kekayaan sekian. Nah, sedangkan di kondisimu sekarang itu belum bisa untuk mencapai itu. Makanya untuk target itu benar-benar harus achievable. Nah, tapi kita lihat nih gimana sih cara mengukur ataupun menentukan kalau target itu achievable. Makanya lihat dulu nih ke diri kita, apakah diri kita itu masih bisa atau masih sanggup untuk mencapai target itu, sumber dayanya ada atau enggak seperti itu. Nah, contohnya kalau kamu mahasiswa ya, ingin achievable, itu artinya kamu pastikan punya teman belajar untuk mencapai predikat cum laude. Itu kan artinya ada proses yang kamu lakukan ya untuk mencapai target tersebut. Terus selanjutnya relevan. Nah, pastikan hal-hal yang kamu kerjakan itu benar-benar relevan ataupun sejalan dengan tujuan utama kamu yang tadi spesifiknya seperti itu. Relevan kayak gimana sih? Misalnya kamu mulai untuk ikut kelas tambahan di luar dari kelas yang ada di kuliah seperti itu. Karena kan itu akan membantu kamu untuk memperbanyak ilmu dan memperdalam ilmu sehingga nantinya target ataupun spesifik target yang ingin kamu capai itu predikat cum laude bisa tercapai, atau ada hal-hal relevan yang kamu lakukan seperti itu.
Selanjutnya time bound. Nah, di mana ini wajib banget ya, target ketika kita tidak memberikan batasan itu akan tidak berjalan dengan baik. Karena dengan adanya target ini tuh akan memotivasi kita. Karena dengan target ini akan memberikan motivasi ke diri kita untuk bergerak lebih cepat ketika kita melihat targetnya sudah dekat seperti itu. Jadi jangan sampai kita menuliskan target tapi kita nggak memberikan yang namanya batasan waktu. Kalau batasan waktunya nggak ada, ya gimana caranya kita ingin mencapai target tersebut? Nah, misalnya nih, kalau kamu tadi ya, kita ambil kasus kamu seorang mahasiswa dan ingin mencapai predikat cum laude. Artinya kamu harus menentukan target lulus kamu di tahun keberapa gitu. Apakah di tahun keempat atau di tahun 3,5, apakah di tahun kelima. Nah, itu harus diperjelas ya batas waktunya, biar kamu juga punya batasan sampai kapan kamu akan berhenti mencapai target itu. Kita coba recap ya. Yang pertama spesifik, di mana target yang akan kita buat itu harus benar-benar spesifik dan jelas. Yang kedua measurable, di mana target tersebut bisa kita ukur dengan baik. Yang ketiga achievable, di mana target tersebut bisa benar-benar kita capai alias realistis, nggak sekedar target. Yang keempat relevan, pastikan apa yang kita lakukan itu, proses yang kita lakukan itu sesuai relevan dengan target utama kita. Yang terakhir time bound, di mana kita harus memberikan batasan waktu untuk mencapai target tersebut. Nah, gimana, penjelasannya sangat simpel bukan? Kalau aku bisa memberikan solusi kamu di tahun 2023 biar skill kamu bisa bertambah dengan baik, aku saranin kamu ikut salah satu kelas yang aku udah ikut di tahun 2022. Kelas ini sangat bermanfaat, apalagi buat kamu yang pengen dapatin ilmu di bidang industri kreatif ya teman-teman. Waktu itu aku join di kelas yang namanya Ruang Kreatif. Nah, di situ banyak banget ilmu yang aku dapetin ya, khususnya untuk membuat konten video. Kalian bisa banget belajar di sana karena instrukturnya juga oke banget, punya pengalaman. Nah, pastinya kamu akan dipertemukan dengan lingkungan yang suportif. Kemudian kamu akan tahu bagaimana sih influencer itu bekerja, karena kamu akan diperkenalkan dengan brand dan kamu akan membuat konten dari brand tersebut. Jadi ini sangat worth it, salah satu resolusi yang harus kamu tulis ya di tahun 2023. Nah, aku juga mau kenalin satu produk yang sangat bermanfaat nih untuk menemani produktivitas kamu. Namanya Bardi Smart Home. Ini aku ada satu lampu yang banyak banget warnanya, sekian juta warna, dan tentunya sangat mendukung produktivitasku di malam hari untuk membaca buku ataupun untuk menonton video-video yang bermanfaat. Salah satunya mungkin video channel YouTube Aris Haldi gitu ya. Ini juga difungsikan sangat sederhana. Kamu cukup ambil handphone kamu, kemudian koneksikan ke aplikasi yang sudah ada di Bardi, dan kemudian kamu bisa mengatur warna sesuai dengan warna yang kamu inginkan. Jadi ini aku rekomendasiin banget ya buat kamu untuk menggunakan produk ini. Oke, demikian konten untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya tadi smart goals-nya. Yang kedua, ikutan kelas Ruang Kreatif by Agus Leo Halim. Terus yang ketiga, jangan lupa gunakan produk Bardi Smart Home untuk menunjang produktivitas kamu. Oke, thank you ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.